Pelatih Arema FC Javier Roca berharap banyak pemain Arema FC yang bisa dipanggil ke Timnas Indonesia. Sebab Singo Edan saat ini sukses mencatatkan hasil sempurna pada lanjutan Liga 1 musim ini dengan meraih 4 kemenangan beruntun. Javier Roca menyebut Dedik Setiawan dan Arkan Fikri layak masuk ke skuad asuhan Sintayong. Pasalnya, Dedik mampu mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Sedangkan Arkan Fikri merupakan pemain Timnas U20 Indonesia yang dipersiapkan untuk tampil pada Piala Dunia U20 2023. Kiper Timnas Indonesia Muhammad Riyadi dipastikan meninggalkan TC Timnas Indonesia di Bali lebih cepat. Diketahui Muhammad Riyadi pamit dari TC untuk melangsungkan pernikahan di tanggal 18 Desember 2022. Belum diketahui secara pasti kapan Muhammad Riyadi akan kembali lagi ke TC Timnas Indonesia. Namun Sintayong dipastikan akan membawa skuad final Timnas Indonesia untuk Piala AFF ke Jakarta pada 18 Desember 2022. Dilansir dari laman Independent Ipswich Town, bos sekaligus juru taktik Ipswich Town Kieran McKenna mengubar janji manis kepada Elkan Bagot setelah memilih absen bela Timnas Indonesia di Piala AFF edisi kali ini. Kieran McKenna menyebut Elkan Bagot akan menjadi bagian penting di klubnya sehingga Timnas Indonesia bisa memiliki pemain yang sukses. Kami ingin Elkan Bagot menjadi bagian masa depan untuk klub ini. Tentu saja dia juga akan menjadi bagian besar untuk sepak bola Indonesia, ucap McKenna. Timnas Vietnam dipastikan berlaga di Piala AFF 2022 tanpa skuad terbaik. Park Hang-seo mengkonfirmasi 2 pemain andalannya, Bui Tian Duong dan juga Pan Van Dung dinyatakan positif terpapar COVID-19. Hal itu membuat Park Hang-seo dan staf pelatih sepakat mencoret 2 pemain tersebut dari skuad The Golden Star. Dengan demikian, Timnas Vietnam berangkat dengan skuad yang berisikan 23 pemain saja, ditambah staf pelatih yang ikut termasuk Park Hang-seo. Pemain keturunan Jordi Amat masuk dalam daftar pemain yang bisa menjadi Most Valuable Player atau MVP di Piala AFF 2022. Di mana kabar tersebut datang dari akun resmi Instagram @AFF Mitsubishi Electric Cup. Tercatat ada 8 pemain yang masuk daftar kandidat MVP tersebut. Jordi Amat sendiri menjadi perwakilan Timnas Indonesia yang dicalonkan. Adapun 6 pemain lainnya adalah Nguyen Quang Hai dari Vietnam, Ihsan Fandi dari Singapura, Terasil Dangda dari Thailand, Safa Virasi dari Malaysia, Lim Pison dari Kamboja, dan juga Stephen Sharrock dari Filipina. Para pemain tersebut diprediksi bakal bersinar di Piala AFF 2022. Striker naturalisasi Timnas Indonesia Ilyas Pasojevic menjawab pemanggilannya ke pemusat latihan dengan kerja keras. Hal itu terlihat dari video yang diunggah oleh Spasojevic di Instagram pribadinya. Pemain yang akrab disapa Spaso tersebut menegaskan bahwa dirinya rela bekerja begitu keras dalam pemusatan latihan demi Indonesia. Sontak unggahan tersebut ramai mendapatkan komentar dari netizen, di mana tidak sedikit yang memberikan semangat sembari meminta agar sang pemain bisa menjawab keraguan dari publik. Hingga memasuki pekan ke-15 Liga 1 musim ini, Borneo FC masih memimpin klasemen dengan perolehan 30 poin. Diikuti oleh Bali United yang memiliki poin sama, keduanya hanya terpaut 1 poin dari peringkat 3 dan 4 yang diduduki oleh PSM Makassar dan juga Madura United. Barito Putra menjadi juru kunci klasemen usai Persi Kediri mampu meraih kemenangan perdana di pekan ke-15 kontra Dewa United. Putaran pertama Liga 1 sendiri akan berlangsung hingga 24 Desember mendatang dengan sistem bubble. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar bicara soal kriteria calon ketua umum PSSI. Dia menilai pemimpin Federasi Sepak Bola Indonesia harus yang mengerti sepak bola. Sejauh ini banyak beredar nama yang disebut-sebut tertarik menjadi orang nomor 1 PSSI. Ada Menteri BUMN Erick Thohir sampai Ahsanul Kossasi, pemilik Madura United. Meski begitu, Ahmed Zaki tidak menampik Timnas Indonesia mengalami peningkatan di bawah kepemimpinan Iwan Bule dan pelatih Sintayong. Untuk itu, ia beranggapan siapapun yang jadi ketum PSSI selanjutnya, Sintayong layak mendapatkan perpanjangan kontrak. Menteri BUMN Erick Thohir menjawab spekulasi pencalonan dirinya sebagai ketum PSSI. Dia mengaku mengapresiasi wacana tersebut, namun Erick Thohir menyamakan pencalonan ketum PSSI ini sama dengan pemilu presiden, di mana menurutnya setiap kandidat harus dicalonkan oleh partai dan memiliki 20% suara parlemen. Erick Thohir beranggapan tanpa menyalahkan siapapun, semua pihak harus bersatu untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Sebab memperbaiki sepak bola itu bukan karena individu. Absennya Elkan Bagot membuat Timnas Indonesia harus kehilangan salah satu palang pintu utama skuad Garuda. Meski begitu, PSSI meyakini skuad asuhan Sintayong masih memiliki komposisi yang kuat, di mana hal itu diungkapkan langsung oleh Dirtek PSSI Indra Syafri.
Mantan pelatih timnas U19 itu menegaskan tidak terlalu mempermasalahkan absennya Elkan Bagot sebab di sektor belakang masih ada Muhammad Ferrari, Hansa Muyama, Jordi Amat, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, dan Adi Setio yang bisa menggantikan peran dari Elkan Bagot. Pemain timnas Vietnam Nguyen Chong Phuong menyusul karir bek timnas Indonesia Pratama Arhan ke Liga Jepang musim depan. Melansir dari vnexpress.net, Nguyen Chong Phuong akan bergabung ke klub Liga 2 Jepang musim 2022 Yokohama FC. Berbeda dengan Pratama Arhan yang masih berkutat bersama dengan Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang musim depan, Nguyen Chong Phuong bakal bermain di kasta tertinggi Liga Jepang karena Yokohama FC berstatus runner-up Liga 2 musim lalu. Jelang bergulirnya Piala AFF 2022, akun Instagram resmi AFF mulai memamerkan para kontesan event 2 tahunan tersebut. Namun, postingan AFF justru menuai serangan dari netizen Indonesia. Netizen menyoroti latar yang digunakan karena memajang Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sebab timnas Indonesia diketahui menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue-nya. Selain stadion, pemain yang ada di postingan akun Instagram AFF juga menjadi perdebatan. Netizen Indonesia menyoroti adanya gambar Alfiandra Dewangga dan Yuji Utomo. Pasalnya kedua pemain tersebut tak masuk skuad asuhan Sintayong di Piala AFF edisi kali ini. Pelatih Thailand Mano Polking mencoret satu pemainnya menjelang Piala AFF 2022. Pemain yang dicoret itu ialah Terasak Poipimai, penyerang berusia 20 tahun yang bermain untuk klub Port LC. Mano Polking menjelaskan Terasak Poipimai dicoret lantaran banyaknya pemain berposisi penyerang yang telah mengisi skuad tim Gajah Perang. Dengan usianya yang masih muda, Terasak Poipimai masih memiliki kesempatan di Piala AFF edisi selanjutnya. Rafael Struijk merupakan sosok pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Diketahui Rafael Struijk punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Sang nenek diketahui sempat hijrah ke Belanda dan menikah dengan warga lokal sehingga melahirkan anak laki-laki atau ayah Rafael Struijk. Kemudian sang ayah menikah dengan gadis Belanda dan melahirkan Rafael Struijk pada 27 Maret 2003 atau 19 tahun silam. Usai resmi melanjutkan proses naturalisasi, Rafael Struijk membuat punggawa timnas U20 Indonesia lainnya bekerja keras. Bermain sebagai penyerang, Rafael Struijk memiliki kualitas di atas rata-rata. Penyerang skuad Garuda Nusantara seperti Muhammad Akrom, Ferdiansyah, dan Ahmad Maulana Syarif terancam tersingkir. Sebab ketiganya minim menit bermain sejak gabung dengan timnas U20 Indonesia. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia dan nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.